Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut berbelasungkawa, ikut mendoakan wafatnya almarhum Bapak Indro Tamajaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika Bapak Ibu kemarin atau beberapa hari yang lalu ketika almarhum Bapak Indro meninggal, pasti datang di tempat penjualan peti, di tempat penjualan peti jenazah. Di tempat penjualan peti jenazah kita bisa belajar tentang kematian dan kehidupan yang kita jalani ini. Di tempat penjualan peti jenazah kita bisa melihat beberapa ukuran-ukuran peti jenazah. Ada ukuran yang kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati ternyata tidak tergantung umur. Ada yang masih remaja, disiapkan peti mati yang kecil. Ada yang sedang, ada yang besar, disiapkan untuk orang yang telah tua. Jadi mengalami kematian tidak terbatas kamu umur berapapun. Tidak menjamin yang segar bugar masih remaja pun juga akan mengalami kematian juga, dan telah banyak mengalami kematian dari zaman dulu, saat ini maupun yang akan datang. Jadi kematian tidak memilih umur berapapun, pasti semua juga akan mengalami kematian. Di tempat yang sama kita juga bisa melihat ada beberapa peti mati yang ditempeli dengan atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Bagian luar yang ditempeli dengan salib, ada dengan stupa maupun agama-agama yang lain. Ini juga bisa kita simpulkan, kita mau beragama apapun juga pasti mengalami kematian juga. Terbukti di situ juga sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama masing-masing yang akan memakainya, dengan simbol-simbol itu. Di tempat penjualan peti juga kita bisa belajar dan bertanya kepada penjualnya. Di situ ada harga-harga, ada yang harga murah, harga yang sedang, dan harga yang mahal. Orang miskin juga bisa mati, orang yang ekonominya menah juga mati, konglomerat pengusaha juga bisa mati. Terbukti juga sudah disiapkan peti mati sesuai dengan ekonomi mereka. Jadi kematian Bapak Ibu adalah hukum universal. Siapapun yang pernah mengalami kehidupan atau pernah lahir di dunia ini, cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian. Tanpa kecuali orang tua kita juga saat ini pun mengalami kematian. Semua yang pernah lahir, kata Sang Buddha, harus tunduk pada hukum kematian, hukum perubahan. Kalau di kalangan umat Buddha mengatakan sapi sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Bagi keluarga, anggota keluarga yang siap menerima kematian, pasti tidak mengalami kesedihan yang begitu sangat. Namun bagi mereka yang tidak bisa menerima hukum kematian ini, pasti kematian salah satu anggota keluarga akan menimbulkan duka, kepedihan, dan penderitaan. Sang Buddha dalam beberapa kesempatan menyampaikan dhamma atau menyampaikan pejangan dan nasihatnya. Di zaman Sang Buddha pun juga tidak jauh berbeda dengan saat ini. Keluarga-keluarga yang ditinggal kematian kebanyakan juga mengalami kepedihan dan penderitaan. Maka Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati ditangisi dengan cara apapun juga tidak pernah hidup kembali. Yang hidup apabila kita terlalu murung dan bersedih, menyesali atau menangisi orang yang mati, justru kita bisa menyusul kalau kita tidak menjaga diri. Maka beberapa pesan moral Sang Buddha disampaikan, dan pada saat ini pun juga saya menyampaikan pesan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jangan larut dalam kesedihan. Disedihi, ditangisi dengan cara pun juga tidak pernah hidup kembali.
hal yang terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada kesempatan ini sampai besok mengundang kami tim doa akan membawakan doa-doa. Sekiranya perjalanan almarhum itu tidak lancar, yakinlah doa yang diucapkan, yang dibawakan dengan penuh keyakinan dan ketulusan akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Tadi kita bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, Buddha Amitabha, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Yakinlah dengan keyakinan kepada Buddha, dengan timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, di tengah-tengah keluarga maupun dimanapun, yang akan selalu menemani dan menentukan arah kelahiran-kelahiran berikutnya di alam-alam yang lain. Dan sebagai tanda bakti dan hormat, di samping doa atas nama keluarga, di samping sebelah sana ada rumah-rumahan. Ini juga suatu bentuk simpatik, bayangan pikiran kita, alam pikiran kita. Jangan sampai di alam sana orang tua yang telah meninggal keleleran, tidak mempunyai tempat tinggal, maka dikirimi rumah-rumahan, simbol bakti seorang anak kepada yang telah meninggal, agar di alam sana tidak kesulitan di saat bepergian, dikirimi sarana transportasi, ada pesawat, ada mobil, ada becak. Alam pikiran kita agar orang tua kita di alam sana tidak mengalami kesulitan, agar di alam sana orang tua kita tidak kepayahan, tidak kecapean, dikirimi pembantu, agar di alam sana itu mempunyai uang, dikirimi uang-uangan. Dan juga di depan peti jenazah kita lihat persembahan makanan lengkap sekali. Sekalipun makanan itu sampai besok pun juga tetap, ya, jumlahnya juga tetap tidak detail, namun tetap mempunyai kegunaan sebagai sarana dan alat bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Dengan sering disimpatiki kepada yang hidup ini, akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan itulah yang akan mendukungnya terlahirnya di alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Indro. Semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Ditinggal kematian orang tua juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang kita sedih, namun lalu proses waktu saya yakin juga akan bisa menerima, karena semua akan mengalami kematian juga. Sadu, sadu, sadu.